Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, yaitu Dea Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait hal-hal apa aja sih yang harus kalian lakukan sebelum kalian menentukan jurusan. Karena jurusan ini menentukan masa depan kalian nantinya ya teman-teman, baik itu dari perkuliahan kalian nantinya ataupun pekerjaan kalian nantinya. Nah, untuk itu kalian perlu memahami strategi apa aja sih yang harus kalian persiapkan untuk menentukan jurusan supaya lolos di UMPTKIN ataupun SPAN PTKIN nantinya. Nah, sebelumnya jangan lupa like video sebelumnya teman-teman, karena di video sebelumnya aku udah bahas terkait trik dan tips belajar UMPTKIN tahun 2022 nanti. Dan jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN, dan juga jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan tryout gratis lainnya. Oke, langsung aja kita bahas. Stay tune. Oke teman-teman, tips pertama dari aku adalah kalian harus memilih jurusan sesuai dengan passion kalian. Kenapa harus sesuai dengan passion? Agar kalian enjoy menjalankannya di dunia perkuliahan nanti. Misalnya kalian hobi nih belajar bahasa Arab, atau ngomong bahasa Arab, atau nulis bahasa Arab, kalian bisa ambil tuh jurusan yang berbau bahasa Arab, kayak sastra Arab, kayak pendidikan bahasa Arab gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalian misalnya sukanya belajar hukum, ngafal pasal-pasal, sukanya berdebat, kalian bisa ambil jurusan yang berbau hukum, kayak hukum tata negara, hukum keluarga, ilmu hukum, atau hukum ekonomi syariah. Atau kalian sukanya yang berbau keguruan, kalian cita-citanya pengen jadi guru, kalian bisa ambil jurusan kayak PAI, SKI, ilmu hadis, itu kalian bisa jadi guru gitu ya teman-teman, kalian bisa ngajar. Atau kalian suka jurusan berbau hitung-hitungan, kalian bisa ambil jurusan kayak tadris matematika gitu ya teman-teman. Jadi usahakan kalian memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat kalian, sesuai dengan passion kalian, agar kalian enjoy menjalankannya di dunia perkuliahan nanti, agar tidak terbebankan ya teman-teman. Karena sejatinya misalnya nih kita nggak bisa matematika tapi ambil jurusan matematika, itu akan menjadi beban tersendiri bagi kita di dunia perkuliahan. Nah, setelah kalian menentukan jurusan yang sesuai dengan passion kalian, hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah lakukan riset terhadap jurusan kalian. Nah, apa sih Kak maksud riset di sini? Nah, kalian bisa menghitung peluang kalian, apakah kalian bisa lolos di jurusan yang kalian minati atau tidak, dengan cara melakukan riset. Kalian lihat tuh data-data di internet, di tahun 2021 banyak nggak sih peminat di jurusan kalian, atau kuotanya lebih banyak mana gitu ya teman-teman. Kalian bisa melakukan riset dalam bentuk melihat data-data di tahun dahulu. Misalnya nih, aku dulu di tahun 2020 jurusan hukum keluarga itu 48 orang diterima di jalur UMPTKIN. Nah, dari situ aku bisa mengukur kemampuan aku. Jadi aku juga bisa mempersiapkan gitu, apa aja sih yang harus aku lakukan biar aku lolos dan menjadi salah satu dari 48 orang yang bakal lolos gitu ya teman-teman. Jadi dengan riset ini kalian bisa menghitung peluang, apakah saingan kalian banyak, atau jurusan yang kalian ambil itu banyak peminatnya gitu ya teman-teman, atau kuota dari jurusan yang kalian ambil itu banyak atau sedikit. Nah, itu yang menjadi hal terpenting juga ya teman-teman, yang menjadi pertimbangan kalian untuk mengambil jurusan. Karena menurut aku pribadi, kalau kalian ambil jurusan yang peminatnya banyak sedangkan kuotanya sedikit, itu agak mengambil risiko ya teman-teman, kemungkinan besar kalian tidak akan lolos. Jadi ambillah jurusan yang peminatnya sedang-sedang saja dan kuotanya juga lumayan banyak ya teman-teman, agar kalian nggak terlalu banyak saingannya. Jadi kalian bisa lolos di jurusan yang kalian mau sesuai dengan yang kalian inginkan
Jadi itu ya teman-teman terkait riset. Nah, untuk mencari riset kalian nggak perlu khawatir karena itu sudah banyak di internet teman-teman. Atau kalian bisa tanya kakak-kakak kelas kalian ataupun senior-senior kalian yang udah di universitas. Kalian tanyain, kak, kalau jurusan ekonomi syariah banyak nggak sih peminatnya, atau jurusan bahasa Arab banyak nggak sih peminatnya, gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa tanya ke kakak-kakak kalian, atau kalian bisa juga tanya ke aku. Kalian langsung WA aku atau DM aku di Instagram Ambis PTKIN, atau WA aku di 083171268016. Insya Allah semua pertanyaan-pertanyaan kalian akan aku jawab dengan sebisanya aku, karena ya aku juga udah banyak juga ya yang tahu terkait jurusan-jurusan yang paling diminati atau jurusan yang jarang diminati, gitu ya teman-teman. Itu untuk tips yang kedua. Nah, untuk yang ketiga yang gak kalah penting menurut aku adalah kalian harus konsultasi dengan orang-orang yang kalian percaya atau orang-orang yang sudah berpengalaman di jurusan tersebut. Misalnya aku sekarang di hukum keluarga. Nah, kalian bisa tanya ke aku, kak, gimana sih di hukum keluarga, apa aja sih pelajarannya, susah gak sih, gitu ya teman-teman. Jadi kalian udah mendapatkan gambaran terkait apa-apa aja yang dipelajari di jurusan hukum keluarga. Atau kalian bisa juga tanya ke orang tua kalian yang berpengalaman. Misalnya orang tua kalian pernah tuh masuk jurusan pendidikan agama Islam. Kalian bisa tanya, sulit gak sih di pendidikan agama Islam? Atau senior kalian pernah tuh jurusannya sastra Arab. Kalian bisa tanya apa aja sih pelajarannya, gitu ya teman-teman. Jadi kalian udah bisa mendapatkan gambaran dari jurusan yang kalian ambil, agar kalian gak kaget gitu ya teman-teman, gak takut mengambil jurusan yang sudah kalian pilih. Atau di sekolah pun kalian juga bisa menanyakannya ke guru BK, karena salah satu fungsi guru BK di sekolah itu yaitu ya teman-teman, tempat kita berkonsultasi. Kalian bisa tanya ke guru BK terkait prospek kerja dari jurusan yang kalian ambil, terus apa saja manfaat dari jurusan yang kalian ambil, gitu ya teman-teman. Karena jurusan yang kalian ambil sekarang menentukan masa depan kalian nantinya. Mau kalian jadi guru, atau kalian jadi dosen, atau kalian jadi hakim, ataupun kalian menjadi itu ya teman-teman, kayak insinyur ataupun yang lain-lainnya lah. Intinya itu yang menentukan jurusan kalian nanti, menentukan masa depan kalian nanti, menentukan peluang pekerjaan kalian nanti. Jadi kalian harus bisa memikirkannya dari sekarang, gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yang menurut aku juga nggak kalah penting, kalian harus memahami manfaat ataupun dampak kalian mengambil jurusan. Atau kalian bisa memikirkan apa sih manfaat dari jurusan yang aku ambil, atau apa sih konsekuensi dari jurusan yang aku ambil. Jadi kalian bisa memikirnya dari sekarang. Semisalnya kayak aku hukum keluarga. Nah, kalau aku ambil hukum keluarga, kalau misalnya cita-cita aku jadi dosen, nah aku harus lanjut tuh sampai S3. Jadi nggak bisa sampai S1 aja, gitu ya teman-teman. Atau aku juga mau jadi hakim, usahakan itu bisa jadi S3 atau S2, gitu teman-teman. Jadi kalian harus memahami prospek kerja kalian nantinya. Kalian harus memahami konsekuensi apa yang bisa kalian ambil ketika kalian ambil jurusan. Atau kalian mengambil jurusan yang sastra Arab, nah konsekuensinya yaitu skripsi kalian harus bahasa Arab, makalah kalian harus bahasa Arab, gitu ya teman-teman. Berbeda kalau misalnya kalian ambil jurusan yang berbau hukum atau berbau bahasa, gitu ya teman-teman. Jadi itu skripsinya beda. Di UIN aku sendiri itu untuk bahasa Arab, untuk sastra Arab itu skripsinya nanti adalah tulisan bahasa Arab. Nah, itu juga penting kalian pahami dari sekarang agar kalian gak kaget, gitu ya teman-teman. Kalian harus bisa memikirkannya, mencari-cari informasinya dari sekarang. Gimana sih jurusan yang akan kalian ambil nantinya, pelajaran apa sih yang kalian pelajari, fokus kalian tuh di mana, gitu ya teman-teman. Contohnya juga kayak aku di hukum keluarga, mau gak mau kalian juga harus bisa membaca kitab. Dalam artian ya ujiannya nanti, ujian komprehensifnya nanti kita disuruh baca kitab, gitu ya teman-teman. Kayak nggak ada harkatnya, gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus memikirnya dari sekarang. Nah, saran aku juga ke kalian,
jangan sampai kalian salah jurusan atau kalian ikut-ikut jurusan teman. Misalnya nih, teman akrab kalian maunya jurusan di ekonomi syariah, nah kalian ikut-ikutan tuh, padahal kalian fashion kalian gak di situ gitu, kelebihan kalian gak di situ gitu. Jadi jangan sampai kalian ikut-ikutan jurusan yang diambil oleh orang lain, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri dan juga akan berdampak negatif bagi diri kalian sendiri. Nah, mulai sekarang masih bulan Desember, akhir Desember ya. Kalian bisa merenungkan, kalian bisa mencari-cari informasi, kalian bisa bertanya ke aku ataupun ke senior-senior kalian ataupun ke guru-guru kalian terkait jurusan yang kalian akan ambil. Nah, kalian bisa, intinya kalian sekarang tugasnya mencari informasi dan juga tentukan pilihan jurusan kalian. Jangan sampai salah jurusan, karena kebanyakan ya teman-teman mahasiswa sekarang itu udah semester 3 atau semester 4 itu kebanyakan mereka merasakan yang namanya salah jurusan gitu teman-teman. Jadi gak ada gunanya kita salah jurusan di semester 3, udah buang-buang uang, buang-buang tenaga gitu ya teman-teman. Kita pun gak paham tentang pelajaran yang kita ambil, tentang jurusan yang kita ambil. Jadi saran aku ke kalian sekarang, carilah informasi. Yang kedua, banyak-banyak berkonsultasi baik dengan orang terdekat kalian, guru ataupun ke aku juga boleh, ataupun kalian bisa chat WA aku. Nah, kalian tentukan jurusan kalian dari sekarang. Dan juga saran terakhir ya dari aku, kalian sediakan plan A, plan B, dan plan C. Kenapa aku katakan plan A, plan B, plan C? Seandainya rencana jurusan kalian di A ini gak bisa, gak lolos karena saingannya banyak atau kuotanya sedikit, kalian bisa merencanakan yang plan B, rencana B. Jadi jangan hanya fokus ke satu jurusan, tapi ambil setidaknya 3 jurusan lah yang harus kalian persiapkan untuk masuk ke dunia kampus nantinya. Ambil dari yang paling kalian minati, kemudian ambil yang kalian minat gitu tapi nggak paling gitu, atau yang ketiga kalian bisa tapi nggak minat gitu ya teman-teman. Jadi siapkan dari sekarang jurusan-jurusan yang mungkin kalian enjoy menjalankannya dan kalian paham terhadap materi-materi dari jurusan yang kalian ambil. Nah, itu aja mungkin saran dari aku ke kalian. Untuk next video mungkin aku bahas terkait jurusan aku ya teman-teman, hukum keluarga. Mungkin dari kalian juga kepo tuh pelajaran apa aja sih di hukum keluarga, jadi nanti aku bakal share ke kalian. Untuk sekarang mungkin itu aja dulu. Jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN, UM-PTKIN, dan tryout gratis lainnya. Nah, tetap semangat, tetap jaga amalan wajib dan amalan sunnahnya teman-teman, karena itu semua yang akan membantu kita di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.